Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan-nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimahullah. Syukur alhamdulillah subuh ini kita tetap diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dengan izin serta kehendaknya pula berpauh langkah kaki dan ayunan tangan kita ringan hati datang ke masjid ini, terutama untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap subuh Jumat. Semoga pengajian yang kita ikuti selama ini benar-benar dapat menambah pemahaman dan pengayaan pengetahuan kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih khusus yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah. Sehingga dengan rajinnya kita mengikuti kajian seperti ini, mudah-mudahan kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Karena dua itu nanti yang menentukan untuk kualitas ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ibadah yang kita lakukan memang ada dasar perintah baik dari Allah maupun Rasul? Kalaupun ada perintahnya, apakah kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah? Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar. Di tengah-tengah hari ini masih banyak orang yang beribadah tanpa berpola pada Rasulullah. Padahal Rasul dengan tegas menyatakan barang siapa yang beramal ibadah tanpa pernah kami perintahkan bahwa rakyat maka amal itu akan tertolak. Dan kita bersyukur bahwa hingga sampai saat ini kita tetap istiqomah, tegak lurus beribadah mendasarkan pada perintah Allah, dan tegak lurus beribadah hanya mencontoh kepada Rasul. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah rahimahumullah, mengawali kajian kita subuh ini, Ulun ingin memulainya dengan sebuah fragmentasi pendek pengalaman rohani kehidupan yang pernah dialami oleh salah seorang imam yang menjadi titik tolak awal kajian kita subuh ini. Nu'man bin Thabit, ia dikenal dengan nama Abu Hanifah, atau yang lebih populer ia dipanggil dengan Imam Hanafi. Salah seorang imam yang empat yang kita kenal, yang populer selama ini. Pada suatu hari Imam Hanafi pernah berjalan, berpapasan, berselisihan dengan seorang anak kecil yang sedang bermain memakai
sepatu kayu. Imam Hanafi mengingatkan, wahai anak, hati-hati kamu dengan sepatu kayumu itu. Jangan sampai kau tergelincir yang bisa membuat kakimu cedera. Wahai anak, hati-hati kamu dengan sepatu kayumu itu. Jangan sampai kau tergelincir yang bisa membuat kakimu patah. Anak tadi tersenyum sambil ia mengucapkan terima kasih atas peringatan seseorang yang ia belum kenal. Lalu anak tadi berkata, wahai Tuhan, bolehkah aku tahu siapa nama Tuhan? Imam Hanafi menerangkan, Nu'man bin Sabit namaku. Nu'man namaku. Anak tadi sedikit agak terperanjat karena nama Nu'man ini sudah ia kenal, tapi ia belum tahu siapa orangnya. Lalu anak tadi berkata lagi, kalau begitu berarti Tuanlah yang selama ini diberi gelar dengan Al-Imam Al-Azim. Oh, kalau begitu berarti Tuan inilah yang bergelar Imam yang Agung. Imam Hanafi menjawab, wahai anak, sungguh bukan aku yang bermaksud hendak mendapatkan gelar itu, tetapi masyarakatlah yang berprasangka baik kepadaku, lalu mereka memberi gelar itu kepadaku, tapi bukan aku yang berkehendak atas gelar itu. Anak tadi lalu berkata, wahai imam, hati-hatilah dengan gelarmu itu. Jangan sampai kau tergelincir ke neraka kalau pada gelar itu ada yang mengikuti kesombongan dan keangkuhan di dalam hati. Wahai imam, kalau sepatu kayuku ini membuat aku tergelincir, paling kakiku patah, itu urusan dunia. Tapi kalau imam tergelincir karena gelar yang melekat pada imam ada kesombongan dan keangkuhan mengikutinya, imam tergelincir ke dalam neraka. Imam Hanafi yang begitu banyak pengikutnya serta mata tersungkur menangis. Ia bersyukur dan ia tidak menyangka kalau nasihat peringatan yang begitu jitu keluar dari lidah seorang anak. Ini yang selalu membayangi dalam hati imam, peringatan seorang anak kecil pada dirinya. Wahai imam, kalau sepatu kayuku ini membuat aku tergelincir, aku cedera dan paling kakiku patah. Tapi kalau imam tergelincir dengan gelar yang melekat pada imam, ada kesombongan dan keangkuhan, imam tergelincir ke dalam neraka. Ini yang selalu membayangi. Ia berterima kasih dan bersyukur ada seorang anak yang memberi peringatan begitu tepat, begitu jitu, yang ini menjadi pegangan. Kalau kerangka nasihat atau anak tadi kita pasang kerangkanya hari ini, betapa banyak orang yang tergelincir, betapa banyak orang yang popularitas karena keterkenalannya, lalu timbul keangkuhan dan kesombongan, dia tergelincir. Betapa banyak orang hari tergelincir karena kedudukan di jabatan, karena gelarnya melekat pada dirinya,
Dan betapa banyak orang yang tertipu hari ini karena makam dan posisi yang diberikan oleh masyarakat. Kalau di dalam hatinya ada kesombongan dan keangkuhan, dan masyarakat kita senangnya memuji, memberi gelar yang panjang-panjang, Al-Ustaz, Al-Mukarram, Al-Syekh, dan macam-macam ini. Kalau pada gelar-gelar yang disampaikan oleh masyarakat itu ada kesombongan, hati-hati. Jangan-jangan orang tergelincir. Jadi sanjungan, pujian, dan pemberian orang itu harus disikapi. Sanjungan. Ada kata hikmah yang mengatakan sepasang tangan yang menyanggamu kalau kau jatuh dari atas jauh lebih dapat dipercaya daripada sepasang tangan yang bertepukan ketika kau sukses. Jadi ini bermakna bahwa tangan yang menyangga orang kalau orang sedang jatuh itu lebih bermakna, lebih dapat dipercaya daripada tepukan yang memberikan kamu sanjungan yang bisa membuat orang tergelincir. Meski Imam Hanafi sudah mengatakan, wahai anak, bukan aku yang berkehendak atas gelar itu, tapi masyarakatlah yang berprasangka baik kepadaku, lalu mereka memberi gelar itu kepada. Bapak-bapak dan ibu, ini kan letaknya di hati, qalb. Karena hati ini adalah tumpuan gerakan seseorang, dan hatilah yang menentukan nasib seseorang. Orang sombong di hati, orang angkuh di hati, orang gembira di hati, orang senang di hati, orang dengki di hati, orang iri di hati, orang dendam, letaknya di hati. Karena itu hati-hati dengan hati. Pangkalannya kan di sini, orang sedih di hati, sedih, orang iri di hati, orang dendam hati, orang sombong di hati, orang angkuh di hati, orang gembira, orang senang juga di hati. Baharinya wajah nyaman, gelak-gelak ketawa, hati sana baras kada menghuruf. Nah ini nyaman aja ketawa, gelak-gelak, hati senang aja. Baras kada menghuruf. Bahari itu kalau petani itu kayak sampat menukar baras itu aib benar. Kemudian kayak apa tuh. Jadi kata menukar itu kada boleh muncul. Namun pun kada bebaras, kemana aja ke pasar menghuruf baras. Pada sampai pada menukar juga. Cuma kata menukar itu kemudian kayak pamali keluar dari, kalau kayak kami di kampung keluar menukar baras itu asa aib benar. Padahal sampai pada menukar juga, cuma kata itu kada boleh keluar. Kemana aja ke pasar tadi menghuruf baras deh, menukar juga sama. Senangnya hati, gelak-gelak ketawa, baras kada menghuruf hati pada saat itu. Karena itu hati kita ini, pijakan bahasa kita pungkaran awal dari kehidupan kita, aktivitas kita di hati. Karena itulah maka Rasul mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis beliau, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Alhamdulillah. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Idza salahat salaha jasadu kullu. Bila segumpal daging itu sehat, maka sehatlah seluruh jasad itu. Wa idza fasadat jasadu kullu. Bila ia sakit, maka sakitlah seluruh jasad itu. Ala wa hiyal qalb. Itulah yang namanya hati. Jadi hati ini menentukan awal gerak seseorang.
Karena itu maka kita harus mampu menjaga dan menata hati setiap saat. Bukan setiap hari, setiap saat. Karena hati ini bisa berbolak-balik, hati kita bisa berpindah-pindah, hati bisa berubah-ubah. Jadi menentukan tadi, bila ya baik, baiklah. Bila segumpal darah rusak, rusak. Seorang imam yang konsen membicarakan tentang gerak hati, itu membagi hati kita ini dalam 3 kondisi. Ada hati dalam kondisi yang sehat, ada hati dalam kondisi yang sakit, dan ada hati dalam kondisi yang mati. Jangan sampai hati kita ini sakit apalagi mati. Kalau hati seorang sudah sakit atau mati, orang sudah susah menerima kebenaran. Abdul Qayyim Al-Jauziyah membagi hati kita dalam 3 kondisi ini. Kalau sudah mati, wah berat apa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawat wa lahum adzabun alim. Berat. Jangan sampai ada kesombongan, keangkuhan sedikit pun di dalam hati kita yang melekat pada apa yang ada pada kita, apakah itu pada gelar, apakah itu pada popularitas, apakah itu pada harta, apakah itu pada jabatan, apakah pada makam dan posisi tertentu. Hati-hati, jangan sampai tergelincir. Jadi kita harus menempatkan hati-hati yang tawadhu. Tawadhu'nya itu rendah hati, bukan rendah diri. Lebih-lebih kalau kita berhadapan dengan Allah, jangan sampai ada kesombongan. Harus tawadhu, apa ada pada kita ini. Begitu kita berzikir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Maha kecillah makhluk ini, termasuk manusia. Maha suci Allah, Maha hinalah manusia. Maha kaya Allah, Maha miskinlah manusia. Semuanya itu harus tumbuh ketawaduan dalam hati kita. Jangan sampai ada kesombongan sedikit pun terhadap Allah. Ini yang diingat oleh Imam Hanafi di saat ia diberi peringatan oleh seorang. Tawadhu. Apa yang kita sombongkan? Harta yang kita miliki milik Allah. Amanah Allah. Anak yang kita sayangi titipan Allah. Dan bahkan napas dan roh kita di bawah bayang-bayang kekuasaan Allah, yang pada satu saat Allah akan mengambilnya tanpa ia harus memberitahu kepada kita, karena yang memilikinya Allah. Jadi napas kita ini Allah yang memiliki. Kapan Allah bisa ngambil? Nah itu kadang orang bisa takjub, meninggal saja. Padahal yang subuh Jumat tadi mendapat aku di Masjid Al-Qulisin, ramai banget kan Bapak Dir. Itu urusan meninggal hidup, itu urusan Allah. Karena Allah yang memiliki. Dan meninggal itu kada harus Tuhan. Banyak anak muda-muda jebol berdahulu. Dan meninggal mati itu kada harus sakit. Banyak orang sehat berdahulu juga. Itu milik Allah. Jadi apa yang kita miliki ini semuanya terpulang kepada Allah. Maka hati harus dijaga. Tidakkah kita sering mendengar dan sering membaca ayat Allah? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanji'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah Allah Tuhan kami, Engkaulah yang menguasai seluruh alam ini. Allah yang menguasai. Kau berikan kekuasaan kepada siapa orang kau kehendaki. Kau cabut kekuasaan dari siapa kau kehendaki. Kau tampakkan kemuliaan kepada siapa orang kau kehendaki. Kau tampakkan kehinaan kepada siapa orang kau kehendaki. Biarkan khair. Di tanganmu lah segala sumber kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa atas segala apapun di alam ini. Allah yang berkuasa.
Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah yang menjaga, Allah yang memelihara. Allah yang beri rezeki, Allah yang menyehatkan, Allah yang menyembuhkan penyakit. Semuanya terpulang kepada. Karena itu kita harus menjaga hati, jangan sampai ada kesombongan kita kepada Allah lalu kita mengambil hak Allah. Jadi tadi kalau kita mengakui bahwa Allah lah yang menguasai segalanya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Jadi ini urusan Allah. Orang sama-sama kena COVID, diobati oleh dokter yang sama, diberi obat yang sama, cara minumnya sama. Tapi begitu ada yang satu masih hidup, yang satu meninggal, hidup mati urusan Allah, bukan lagi urusan dokter. Hati kita dijaga. Jangan kita berkata, aku aja kan enak lagi dokter tuh, sekadar mau amping tuh, aku pindah ke situ aja. Nah kalau dokter tuh capak ampingnya, hati-hati, hati-hati. Tidakkah Allah berfirman, wa ijamaritu wa huwa yashfi. Bila aku garing, bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tapi kita harus wajib berusaha dan berikhtiar, pergi ke dokter, minum obat sebagai ikhtiar kita. Tapi tetap terpulang Allah yang menguasai. Jangan sampai hati kita tadi berucap seperti itu yang bisa membuat hati kita sakit. Kalau kita hendak berusaha mencari rezeki, kita sudah yakin bahwa manusia wajib berusaha dan berikhtiar, tapi tidak wajib berhasil. Artinya bisa berhasil, bisa tidak, tapi usaha dan ikhtiar kita harus kita lakukan. Itulah yang namanya kita berikhtiar, hasilnya tawakal kepada Allah. Allah yang menentukan. Karena di dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah yang memberinya rezeki. Meski ulat yang ada di dalam batu sekalipun sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ini yang harus tumbuh di dalam hati kita. Jangan sampai ada kesombongan sedikit pun di dalam hati kita. Jangan ada kita mendampingkan sesuatu dengan Allah sehingga mengambil hak Allah. Kalau kita ini misalnya hendak berusaha nih, berdagang nasi kuning, bujur-bujur kita ulah nasi kuningnya bujur-bujur kuning janar, jangan kuning kasumba. Ikhtiar kita maksimal. Amun kuningnya kuning kesumbat, enak subuh ini orang menukar, kenapa aja benar pahit ini? Rupanya kesumbanya kebanyakan. Nah ini kasumba betul. Isok sekadar tak lagi orang. Bujur-bujur diparutakan janar, jadi kuning janar. Wah ini kan banyak kuning kasumba. Haruannya pilih haruan negara-negara. Kenapa aja tutup warung itu ya? Kada dapat haruan negara ya. Sini kada mau kada haruan negara. Wah. Cari tokonya yang bagus, ada tempat duduknya. Kalau perlu cari yang tempat parkirnya yang baik supaya orang mudah sana. Itulah usaha dan ikhtiar kita. Payu kada payu, laku kada payu, itu udah tawakal kita, urusannya Allah. Jangan lagi didampingkan dengan sesuatu yang lain yang bisa membuat hati kita ini sakit. Kulihatnya warung kami kada dapat payu. Itu nah warung sebelah itu halus hebatnya. Tahu lah kamu. Itu obatnya 3 buncuk ada gambar di situ. Berarti kami kada ada gambar. Anda kipang gambar satu puting di sini. Nah, ada apa dengan gambar? Jangan-jangan ada hati tergelitik. Bila Anda gambar si Din ini di sini, ini orang menggalur datang. Hati-hati Bapak dengan. Dan itu terjadi hari ini. Ada foto, ada gambar. Karena itu maka kita harus bisa menata hati tadi. Hati tadi menentukan nasib seseorang.
bukan saja di dunia tapi di akhirat. Hati itu memang secara fisik dilambangkan seperti amok. Orang menyebutnya liver, orang-orang kedokteran. Liver. Secara fisik, Bapak, hati ini memiliki beberapa fungsi. Salah satu saja fungsi hati ini tidak bekerja dengan baik, orang jatuh sakit. Orang garing. Itu secara fisik. Dan itu urusan kedokteran. Tapi hati dalam pengertian rohani, ini yang menentukan arah hidup seseorang. Gerak hati. Tadi hadis Rasul. Karena hati ini kan menentukan pilihan. Hidup kita pilihan. Bisa baik, bisa buruk. Pilihan. Kemana arah hati? Fa'alhamaha fujura wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa'alhamaha fujura wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan, Allah telah mengamparkan fujur, keburukan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Terserah kita kemana hati. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorinya. Jadi ada hati yang bersih, ada hati yang kotor. Karena ini pilihan. Karena itu maka kita harus membersihkan hati kita. Yang dalam istilah agama disebut dengan tazkiyatun nafs. Supaya hati kita ini berada dalam kondisi hati yang sehat. Seperti yang digambarkan Rasulullah tadi. Kalau hati seseorang sehat, maka sehatlah seluruh jasad itu. Dalam istilah agama, hati yang sehat, hati yang bersih itu, hati yang bersih itu disebut dengan qalbun salim. Jadi kita harus memiliki hati yang bersih sehingga kita mendapatkan qalbun salim. Orang yang sudah memiliki hati yang bersih, qalbun salim, itulah nanti yang bisa berjumpa dengan Allah di saat-saat semuanya sudah tidak ada artinya lagi. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 89. Apa ujar Allah? Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi manfaat harta sebanyak apapun orang memilikinya. Wala banun, dan tidak lagi manfaatnya anak-anak sebanyak apapun, secerdas apapun. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang suci, yang tidak ada kesombongan dan keangkuhan di dalam dirinya. Tak kala ia berhadapan dengan siapapun, tawadhu hatinya. Itu yang terbayang di dalam benak Imam Hanafi saat anak tadi memberi peringatan. Yang terbayang itu, wahai Imam, kalau aku tergelincir karena sepatuku ini, paling kakiku patah. Itu urusan dunia. Tapi kalau Imam tergelincir karena gelar yang melekat pada Imam, ada kesombongan dan keangkuhan, hati-hati, Imam bisa tergelincir ke dalam neraka. Itu yang membayangi peringatan dari seorang tukang. Hingga kita jangan sampai memiliki hati yang sakit, apalagi mati, yang bisa membuat kita tergelincir. Karena hati tadi secara fisik ia bisa membuat kita sakit. Kalau salah satu fungsi hati tidak bekerja dengan baik. Tapi itu urusan dunia. Yang lebih berbahaya kalau kita hati yang sakit, yang mati, yang sudah menolak kebenaran. Karena itu maka kita, Imam Ghazali mengatakan, bersihkan hati itu untuk menjauhkan dari sifat-sifat kebuasan, bersihkan hati dari sifat-sifat kebinatangan, dan bersihkan hati dari sifat-sifat syaitan. Ini Imam Ghazali menyebut dengan istilah tazkiyatun nafs, itu pembersihan hati, itu membersihkan hati kita
dari bahaya-bahaya kebuasan, dari sifat-sifat kebinatangan, dan bersihkan hati dari sifat-sifat syaitan. Karena muaranya di hati. Orang dengki andapnya di hati. Orang iri andapnya di hati. Hati inilah yang nanti bermuara, yang membuat perilaku seseorang. Tazkiyatun nafs itu ada kata tazkiyah, itu berasal dari kata zakat. Pembersihan maksudnya membersihkan hati kita, jiwa kita, supaya kita selalu terhubung dengan Allah. Ini maksudnya. Supaya kita merasa dekat dengan Allah, berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Allah. Tidak lepas kita. Maka kita harus berusaha meningkatkan spiritualitas kita. Para ulama menganjurkan untuk kita bisa tazkiyatun nafs ini dengan baik, sering-sering, rajin-rajin melakukan qiyamul lail, salat tahajud. Orang yang sering melakukan salat tahajud, dia melakukan salat di sepertiga malam, di saat-saat orang sedang tidur nyenyak, ia merasa dekat dengan Allah. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, "Faminal laili wattahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda." Pada sebagian malam bersalat tahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan bagimu yang dapat mendekatkan kamu, menempatkan kamu pada maqam, pada tempat yang mulia, maqaman mahmuda. Jadi orang yang sering melakukan qiyamul lail berarti dia berzikir, dia tawaduk di tengah malam bersama-sama Allah. Hati orang itu dibersihkan, dicuci, ditapas, jadi kita dikuras. Dan di sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah menawarkan, siapa yang memohon aku kabulkan, siapa yang meminta aku beri, siapa yang meminta ampun aku ampuni. Allah yang turun dari ke langit dunia. Tidak malam Jumat, tidak malam Senin, setiap malam. Karena itu tadi ayat minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Pada sebagian malam hendaklah kamu bersalat tahajud. Ini salah satu upaya kita untuk membersihkan. Lalu yang kedua, kata tazkiyatun nafs itu ada kata nafs di situ, ujar kita nafsu. Nafsu ini adalah salah satu organ rohani yang ia berperan menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Bisa perbuatan baik, bisa perbuatan buruk. Tergantung nafsu apa yang paling dominan ada dalam diri seseorang. Apakah nafs al-mutmainnah? Apakah nafs al-lawamah? Apakah nafs al-amaratu bisu? Mana yang banyak, yang dominan pengaruhnya? Apakah nafsul mutmainnah? Nafsu yang baik? Apakah nafsu al-amaratu bisu? Apakah nafsu yang jahat? Ini yang mempengaruhi perbuatan kita. Kalau nafsul mutmainnah, orang senang berbuat baik, gemar berbuat baik, senang berbuat baik. Kalau dalam keseharian tidak berbuat baik, rasa rugi. Termasuk misalnya tadi kita sholat berjamaah. Orang yang senang terbiasa sholat berjamaah, sesekali kada umat berjamaah, berasa rugi. Ada sesuatu yang hilang. Ini yang hendak kita. Orang gemar tidak cukup hanya dengan apa yang menjadi kewajibannya, tapi dia menambah. Fatahajjat bihi nafilatan sebagai ibadah tambahan bagi. Tidakkah juga kita banyak menambah sholat berjamaah dapat 27 derajat dibanding sholat sendiri di rumah. Kalau ini kedada timbul
seperti itu ya biasa saja. Berjamaah, kalau ada berjamaah kan sama. Nah ini belum lagi, belum. Tapi kalau kada sempat berjamaah, ada siapa nih? Rugi mana hari ini? Nah, 2 kali kan sempat berjamaah. Terkadang sesekali karena ada suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan sehingga kita kada sempat buat berjamaah. Tapi kalau berjamaah kakak biasa aja ya. Sembahyang juga Bang, tapi ya sembahyang kaina sembahyang juga. Tapi sarungan aja. Baik di rumah maupun di kantor. Belum lagi sampai pada makam nafsul mutmainnah yang senang gemar berbuat baik. Kada cukup dengan apa adanya. Anda harus berbuat menambah terus berbaik. Karena kita memiliki kewajiban untuk selalu beribadah sebagai bekal. Jangan sampai nafsu lamaratu bisu, nafsu yang jahat. Ini orang gemar berbuat jahat. Senang jadi himung arai. Bahasa kampungnya. Bila berbuat jahat himung ini mati hati orang ini. Kalau pedagang tuh kalau mau umulani pembelinya lalu himung, ini dan itu ya bungul barang orang kampung 20 kali lipat kok ada harganya. Nawarin katanya dapat keumulan aja himung mau wawar mana warung. Ini bukan hati yang sehat. Hatinya sakit karena dipengaruhi oleh nafsul la'amaratu bisu. Nafsu yang jahat. Senang, imung, arai bila berbuat kebaikan. Juga kejahatan. Nah kita yang kita tuju adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang gemar berbuat kebaikan. Nafsu yang tenang. Nafsu yang damai. Dan hanya orang yang memiliki nafsul mutmainnah yang dipanggil oleh Allah masuk surganya Jannatul Naim. Dipanggil Bapak dengan syarat qalbun salim, nafsul mutmainnah. Di dalam surah Al-Fajr 4 ayat terakhir Allah manggil kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil kita. Tapi siapa yang dipanggil? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan dengan puas dan dengan tenang, diridai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Allah yang memanggil kita masuk ke dalam surganya Jannatul Naim. Tapi hati yang tawadhu, yang tidak ada kesombongan sedikit pun, keangkuhan sedikit pun terhadap apa yang melekat pada kita, apakah itu pada gelar, apakah itu pada harta yang kita miliki, apakah itu pada kedudukan dan jabatan, atau pada makam dan posisi kita. Jangan sampai kita diperingatkan oleh anak tadi. Hati-hati dengan gelar itu yang bisa membuat engkau tergelincir dan bisa membuat engkau masuk ke dalam neraka. Kalau pada gelar itu ada kesombongan dan hati-hati dengan hati yang menentukan nasib seseorang, tidak saja di dunia tapi nasib orang hingga sampai di akhirat nanti. Kita ini kan hidup dalam 5 alam. Pertama, alam rahim sudah kita lalui. Yang kedua, hidup di alam dunia. Alam dunia ini alam yang fana, sebentar. Habis ini, besok kita hidup di alam barzakh, alam kubur. Setelah itu kita dibangkitkan, kita berkumpul di alam mahsyar, di padang mahsyar. Kita dihisab, kita dihitung. Itulah nanti hasil hitungan kita, hasil hitung hisab Allah menentukan nasib kita di akhirat. Saat akhirat itu sudah bakal kekal, tidak bisa lagi kembali. Tapi alam-alam berikutnya ditentukan alam hari.
hari yang singkat, hari yang pendek. Karena itu visi seorang muslim, masa depan seorang muslim bukan 10-20 tahun yang akan datang. Masa depan kita akhir. Kalau masa depan kita 20 tahun yang akan datang, jangan-jangan 5 tahun kita ke akhirat. Karena akhirat itu God, akhirat itu besok. Besok pagi artinya akhirat itu dekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga hati kita cenderung senang berbuat kebaikan sebagai hati yang tergolong ke dalam qalbun salim. Dan nafsu kita nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang damai, yang bisa kita dipanggil oleh Allah masuk surganya jannah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dimaafkan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.